Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puja beserta syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Tunggu-tunggu bapak-bapak sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Mari sembari kita beriktikaf untuk kita mengkaji dan melihat kembali penyegaran ingatan kita terhadap persoalan-persoalan dalam kehidupan ini, agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah, dipelihara agar selalu kita ada di dalam ridha-Nya. Malam ini kita lanjutkan sedikit. Mari kita lihat bahawa terhadap perbuatan yang tidak disukai oleh Allah itu yang disebut dengan dosa. Dosa itu ma'ruf disebutkan oleh guru-guru kita di dalam berbagai referensi, disebut dengan ada dosa kecil, ada dosa besar. Maka berkaitan dengan dosa besar atau dalam bahasa disebut dengan al-kabair dan segala yang diharamkan dan segala yang dilarang, para ulama bisa menyimpulkan pengertiannya adalah al-kabairu ma nahallahu wa rasuluhu anhu fil kitabi was sunnati wal asari anis salafis salihin. Bahwa sesuatu yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasulnya untuk kita menjauhinya. Larangan tersebut terdapat dalam Al-Quran, Kitabullah, ada di dalam sunnah hadis Rasulullah, dan larangan itu ada dalam riwayat-riwayat pelakuan daripada sahabat dan tabi'in, yaitu dari salafus salih. Oleh kerana demikian, besar sekali di dalam Al-Quran surah An-Nisa Allah ingatkan, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum madkhalan karima. Siapa yang dalam hati dan amalannya adalah bertekad untuk menjauhi daripada segala dosa-dosa besar, yaitu apa yang dilarang untuk kita tidak melakukannya, faedahnya akan diberikan kepadanya ampunan dari segala kesalahan, dan Allah masukkannya pada tempat yang mulia. Allah akan menempatkannya pada tempat yang sangat mulia. Ini menunjukkan bahawa orang yang selalu menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar,
ia akan masuk dalam syurga Allah. Maka dalam kaitan ini banyak ayat berkaitan dengan istilah al-kabair, segala dosa-dosa besar. Namun di dalam pandangan para ulama ada yang menggariskan yang mana dosa besar. Mari sama-sama kita lihat yang toh yang gekun dosanya neraya, yang toh yang gekun dosanya ubud. Di mana bila kita mampu menghindar dan tidak melakukan dosa besar itu, maka itu cukup sama dengan istighfar. Janji Allah sendiri, kita dosa-dosa kecil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara para ulama mengatakan bahwa yang disebut dengan dosa besar itu 7 macam. Ini didasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber daripada Imam Muslim, di mana beliau bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, fa dzakara minha asyirku billah wal wasihru wa qatlun nafsi alladhi harramallahu illa bil haqq wa aklu malal yatim wa aklu riba wa tawalla yawmaz zahfi wa qazbul muhsanatil ghafilati al mu'minat. Jauhilah oleh kalian daripada bahaya yang 7 macam yang itu bisa untuk merusak dirimu dan menghancurkan orang lain. Maka menyebutkan oleh Rasulullah yang bisa untuk menghancurkan orang lain itu membahayakan adalah yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh jiwa. Yang jiwa itu Allah hormati, kecuali dibunuh itu karena ada hak oleh agama memberikan kepada orang-orang tertentu yang perlakuannya dibenarkan darahnya untuk dicucurkan atau dibunuh. 3. Yang keempat, memakan harta anak yatim. Bagaimana nanti kita lihat tentang masing-masing ini. Yang kelima, makan riba. Memakan riba, terserah setuju atau tidak setuju. Ridha sama ridha atau tidak. Yang keempat, yang kelima, melarikan diri daripada hari ataupun dalam perjuangan untuk membela Allah. Dan yang keenam atau yang ketujuh, menuduh orang-orang baik bahwa ia melakukan perbuatan zina muhsin. Ini 7 yang masing-masing disebutkan, yang mengatakan 7. Ada yang mengatakan, termasuk Ibnu Abbas, bahwa yang menyangkut 7 macam tadi itu yang lebih akrab, dekat untuk perbuatan dosa besar. Namun berkaitan dengan dosa besar tidak hanya dibatasi pada apa yang ada dalam hadis tersebut. Tetapi apa saja yang di dalamnya melakukan dosa yang besar-besar itu banyak yang diberi batasan. Antaranya
mimma fi haddun fid dunya kal qatli wa zina wa sirqah. Di antaranya sesuatu hukuman atas perbuatan itu diberikan hudud, ketetapan hukumnya dari Allah langsung atau dari Rasulullah yang sudah dibatasi hukumannya, seperti perbuatan zina, kemudian perbuatan minum yang memabukkan, hisab bagian dari minum. Dalam kajian fikih, sabu-sabu lebih bahaya daripada khamar dari aspek illatnya. Di antaranya lagi yang kena hukuman hudud, mencuri, merampas, dan juga bekal. Itu adalah hudud. Berbeda dengan qisas. Qisas dengan hudud dalam hukum jinayat Islam 3. Bagi kita masyarakat Aceh ini penting kita ketahui. Yang saat ini mungkin dalam fiqh jinayat kita dan dalam hukum positif kita dengan otonomi khusus kita belum tercover yang hudud Allah. Karena kalau hudud tidak bisa dikurangi kalau ditambah atau dalam takzir. Sedangkan yang menyangkut dengan kisas pun belum bisa diberlakukan. Hudud belum sepenuhnya juga dilakukan. Yang menyangkut dengan apa yang Allah gariskan tidak boleh. Yang banyak dalam fiqh jinayat kita adalah takzir, yaitu yang diberikan kepada penguasa untuk menetapkan hukum pada kriminal-kriminal yang membahayakan, tapi tidak ada ketetapan hukum dari Allah. Ini satu. Yang pertama, yang dalam ayat dan hadis jelas al-kabair. Yang kedua, semua kriminal yang hukumannya hudud itu adalah dosa besar. Itu menurut Ibn Abbas. Kalau demikian, zina dosa besar, khamar dosa besar, riba dosa besar. Kemudian yang menyangkut dengan sirqah, pencurian dosa besar. Au jaa fi wa'id fil akhirah min azabin au ghadabin au tahdidin. Termasuk dosa besar. Apa saja yang kita temukan di dalam ayat dan hadis Rasul itu dengan janji ancaman. Mendapatkan ancaman di akhirat berbentuk azab. Azabun alim, azabun alim, azabun syadid. Ya. Seperti pada masalah makan anak hatan yatim secara zalim, maka wasayaslauna sa'ira, tempat kembalinya sa'ir. Itu wa'id tu. Tempat kembali kepada neraka sa'ir. Atau dalam hadis Rasul, jangankan syurga, bau syurga pun dia ada dapat. Itu wa'id, janji-janji yang sangat untuk mengancam hukuman. Atau dengan Allah marah dengan demikian. Atau yang sifatnya itu adalah tahdid. Itu dosa besar. Atau dengan kata laknat pelakunya. Hadis atau ayat menyebut bahawa perbuatan itu dilaknat oleh Allah. Bahawa Allah akan mengutuk dia. Contoh seperti perbuatan sogok menyogok, ar-rashi wal murtashi finnar. Itu wa'id. Orang yang menyogok, orang yang disogok, finnar, dia dalam neraka. Rasul mengatakan, la'natullah ala rashi wal murtashi. Laknat Allah atas yang menyogok
dan yang disogok. Bagaimana pengertian menyogok? Mana saja yang termasuk dalam kategori menyogok? Apakah yang menyogok saja, yang terima nyogok sama juga? Ya. Maka termasuk andai kata satu suara disogok dengan harta sekian, maka itu orang mengatakan bukan sogok, membeli suara. Nyan kadang-kadang sabancit menyotaploh bak makna fikih ma huwa sogok, ma huwa riswah. Itu dosa besar karena diancam dengan laknat Allah semua. Kemudian ada di antaranya lagi termasuk dalam kategori dosa besar itu tidak semua sama. Ada kabir, ada al-kabair, ada akbarul kabair. Di antara dosa besar ada yang paling berat dosanya, paling besar daripada dosa-dosa besar. Seperti orang yang durhaka kepada ibu bapa, dosa besar. Uququl walidain, karena ancaman Allah. Wasuhtun, murka Allah. Ada pada murka dua ibu bapa. Maka di situ ridha Allah fi ridal walidain. Allah ridha pada orang yang diridai oleh dua ibu bapa. Allah durhaka kepada orang yang ia durhaka pada dua ibu bapa. Jadi durhaka kepada ibu bapa di situ adalah letak Allah juga durhaka kepadanya. Itu suktun, itu adalah bagian dari dosa besar. Tapi ada yang paling besar. Ya. Al-kabair, akbarul kabair yasubbun nasu abawahu. Dalam hadis bahwa sebesar-besar di antara dosa besar memaki-maki oleh seseorang akan dua ibu bapanya. Tak nak mak tu, tak nak ayah tu, tak carut mak tu, tak carut ayah tu. Dan segala macam dengan ucapan yang lebih besar daripada kata dengan kata-kata, ya, dengan bermacam ucapan, dengan bermacam kata-kata yang rendah, kata-kata yang sangat hina, yang paling rayuk di antara dosa besar yang rayuk-rayuk. Sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, apa ada di dunia ini orang yang mampu untuk memaki-maki terhadap orang tuanya? Jadi, kalau pada masa Rasulullah, sejahat-jahat orang tak sampai hati untuk memaki-maki dua ibu bapanya. Jawab Rasulullah, seorang yang memaki-maki mama dan ayah orang, ia telah memaki-maki kepada mama dan ayahnya. Jadi, sidra orang memaki-maki mama orang. Memaki-maki ayah orang, ya, maka ia sesungguhnya memaki-maki kepada mama dan ayahnya sendiri. Mengapa? Otomatis kalau kita sudah menyampaikan pada orang, orang akan kita suruh orang lain untuk memaki mama dan ayah kita. Maka tak kena agopnya, rupanya dosa besar, tak kena memak ngayah. Kah memang anu baju gini, itu bahaya sekali itu bahasa-bahasa seperti itu. Ya. Kemudian memangkah uyahkahnya adalah sama yang keledai. Memangkah anu yang macam-macam anu bulan. Bergalam dengan bermacam-macam yang makruf bahasa Inggeris dan yang bahasa Aceh. Yang sesungguhnya memaki-maki mama orang sama dengan kita minta dimaki-maki mama kita sendiri. Hingga daripada apa yang dijanjikan oleh Allah, baik syirik, kemudian orang yang kalau yang syirik itu pangulanya daripada dosa besar itu sendiri. Oleh karena demikian, orang yang melakukan perbuatan syirik kekal dalam neraka. Sama juga dengan orang yang ia itu tidak syirik, tetap masuk surga. Walaupun harus singgah dulu ke neraka.
Saudara, siapa yang tidak keluar daripada syirik besar, beda dengan syirik kecil. Dalam kitab yang saya pegang ini dikarang oleh Muhammad bin Ahmad bin Usman Az-Zihabi. Di sini disebutkan ada 78 macam dosa besar. Banyak sekali. Oleh karena demikian, kalau kita ingin ampunan Allah, maka yang besar-besar itu mari kita jauhkan. Kalau yang kecil-kecil tidak bisa dihindari sekali-sekali cukup. Dengan dosa besar itu adalah kita hindari, Allah sudah ampunan. Tapi jangan sengaja melakukan itu. Baik, malam ini kita masuki dulu yang pertama. Tapi kalau ada yang bertanya di sini tidak masuk saya. Yang pertama, al-kabairul ula asyirku billah. Kita ingin melihat sedikit bahwa yang pertama sekali dosa besar itu syirik kepada Allah. Ya. Bahwa seseorang yang syirik kepada Allah, mana syirik? Ayyaja'ala lillahi nidaan wa ya'budu ghairahu min hajarin aw syajarin aw syamsin aw kamarin aw nabiyyin aw syaikhin aw nujumin aw malakin aw ghairi zalik. Syirik yang besar menjadikan sebagai tempat meminta di samping Allah adalah kepada yang bukan Allah. Dan beribadah bukan kepada Allah. Yang lain daripada Allah itu siapa? Bisa batu, bisa kayu, bisa matahari, bisa bulan, bisa nabi, bisa guru, bisa pemerintah, bisa atasan, bisa bintang-bintang, bisa raja, dan bisa lain-lain. Jadi tak ibadah kepada Allah, terutama ibadah mahdah. Zahirnya adalah kita melakukan itu perintah Allah. Tapi batinnya kita sandingkan ibadah itu untuk mencari perhatian, pujian, dan pengakuan daripada selain Allah. Bahkan yang paling besar lagi, bahwa kita jadikan untuk bisa beribadah kepada Allah, tak seru melalui batu, melalui kayu. Ya, banyak cerita-cerita zaman, termasuk orang-orang musyrik Makkah. Saat kita baca asal-usul mereka sembah berhala, menunjukkan bahwa dalam berhala itulah disandingkan. Berhala itu di dalamnya ada Allah. Ya. Ingat cerita bahwa mereka ingat kepada Allah, tapi melalui berhala itu. Bukan minta pada Allah, minta pada berhala. Dan berhala itu ada Allah, kita sandingkan sama. Apalagi yakin ada kekuatan, tapi ada dalam berhala. Yakin ada kekuatan Allah, tapi yakin kita ada pada manusia itu. Menyotanggap lagi ini syirik besar. Inilah makna dalam ayat. Allah tidak mengampuni dosa orang yang syirik kepada Allah. Tapi Allah mengampuni selain daripada demikian bagi siapa yang Allah kehendaki. Dalam surat An-Nisa ayat 48. Berkaitan dengan ayat-ayat tentang syirik ini banyak sekali yang banyak dibahas oleh guru kita berkaitan dengan masalah syirik dalam amalan menyembah Allah ini. Siapa yang syirik kepada Allah,
kemudian mati dia sebagai orang yang mempersyarikatkan Allah, bahwa min ashabin nar, ia termasuk kelompok ahli neraka. Sama dengan siapa yang beriman kepada Allah, mati ia sebagai mukmin, bahwa min ashabil jannah. Wa in azaba, walaupun ga'azib ilaih, tapi dia termasuk ahli syurga. Maka dalam hal ini berkaitan dengan hadis ala unabbiukum bi akbaril kabair, Rasul mengingatkan, ingat, maukah kalian kuberitahukan terhadap sebesar-besar dosa besar? Yaitu ada 3. Mereka menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, wa uququl walidain. Yang ketiga, saat itu setelah Rasul menyampaikan 2, syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada 2 ibu bapa. Kemudian saat itu Rasul bangun dan duduk. Yang mula-mula duduk bersimpuh, kemudian duduk di atas telapak kakinya dengan bentuk untuk seperti orang yang ingin bangun. Lantas baru Rasul menambahkan pada duduknya itu, ala wa qauluz zur, bicara yang keliru. Dan wa syahadatuz zur, saksi menyampaikan sesuatu yang keliru. Famazala yakriruha hatta qulna laitahu. Nabi terus mengulang-ulang beberapa kali. Wa syahadatuz zur, wa qauluz zur. Ucapan yang tak betul, ucapan yang keliru. Kemudian saksi yang palsu. Diulang-ulang. Yang ketiga adalah saksi palsu. Yang ketiga adalah saksi palsu. Hingga saat itu, karena diulang-ulang, kami berkata, kata para sahabatnya, celaka kita ini. Semoga Rasul berhenti dan jangan mengulang-ulang itu lagi. Baru Nabi tidak menyampaikan lagi. Ini menunjukkan bahwa 3 dosa besar itu adalah sangat berat. Menyangkut uququl walidain, wa syahadatuz zur, menyangkut dengan durhaka kepada 2 ibu bapa, dan menyangkut dengan saksi palsu, bicara yang palsu, bicara yang bohong, itu ada dalam pembahasan sendiri. Tentu saja kita sekilas sebelum sampai kita ingin melihat dulu pada syirik ini hari ini. Berkaitan dengan saksi palsu, menyampaikan sesuatu yang sifatnya adalah tidak menurut apa yang kita tahu, dengan mencari daripada sesuatu dengan tidak yang sebenarnya, maka itu saksi palsu. Mengapa? Dalam Islam, saksi itu adalah bayyinah ataupun bukti terhadap pembuktian sesuatu yang bisa untuk diputuskan hukum demi untuk mendapatkan keadilan. Misalnya, dalam satu keluarga, ada di antara mereka bersengketa terhadap satu barang yang dimiliki. Apakah tanah ini betul sudah dihibah kepada si A? Apakah tanah ini betul sudah dihibah kepada si A? Sementara ada yang membantah itu belum dihibah. Kita tidak tahu. Dengar-dengar ya. Lantas kita bersaksi. Dengan bukan kata-kata dengar-dengar begitu. Tapi kita bersaksi bahwa betul
tanah itu sudah dihibah kepada si A. Hakim akan memutuskan berdasarkan alat bukti dengan saksi tadi. Bila yang saksi ini enggak benar membicarakannya, maka yang akan zalim adalah hukum. Akan lahir hukum tidak adil. Begitu diputuskan kepada yang tidak dihibahkan, bisa saja dia mengatakan sudah dihibahkan kepada si fulan. Mengapa dia ngomong demikian? Ada ujrahnya barangkali 1 juta. Ini 1 juta. Kanya tak akan pun beratat kena jo. Ika akan pegang kala jo. Yang untuk alat bukti. Menghantahan menang lon dalam perkaranya. Kalau dia ngomong dengan nilai 1 juta. Maka keputusan akan jatuh kepada orang yang bukan haknya. Akibatnya apa? Yang pertama, menzalimi orang yang dirugikan yang sudah banyak itu adalah milik orang lain. Yang kedua, orang yang dinyatakan oleh dia betul sudah dihibahkan, maka dia karena hakikatnya bukan dan tidak dihibahkan, ia tidak halal memakannya. Sama dengan kita melegalkan kepada dia yang sudah terjerumus kepada kebohongan untuk makan daripada sesuatu yang tidak halal lagi. Dalam konteks berkaitan dengan masalah. Maka berkaitan dalam kasus-kasus perdata dalam Islam. Kalau tidak ada saksi sebagai bayinah, yang kedua adalah pengakuan. Kalau bukan saksi, ya pengakuan. Saksi, menyangkut kita mau puasa, saksi. Naik saksi seseorang. Makanya syarat saksi dalam Islam baru diterima. Karena itu sebagai alat bukti dalam isbat kebenaran. Yang pertama, ia adalah melakukan itu dengan adil. Maka syarat saksi dalam Islam kurang dia adil. Saksi menikah mentau harus adil. Orang hana adil aja. Nah tempat-tempat yang urinang aja ke tadi. Nah yang tempat-tempat orang agama kita ni mau saksi. Menyangkut urinang. Menyangkut bahawa misalnya ada persaksian menyangkut betul dia anak susuan dari sepulan. Saya melihat ia telah minum susunya. Dan ia puas minum dengan 5 teguk sesuai menurut ketentuan. Dan agam penyadap dia ulah urinau la NB tu kan gapo tak jinguk tu mah. Nyokan bak perumah tu. Pajan tak tanya. Pat ne tepe. Yakin lo nalu pada ganya naga. Ai orang je pegang nak pesan bunuh. Yo pegang nak yo kalau ku. Tapi yang pegang orang je pegang dia terima ke tadi. Beganyan kera. Makanya dalam jinayat hukum rajam itu sebenarnya tak pernah terjadi dengan alat bukti. Rajam itu ke orang agam atau urinong kalau gemu kawin, gemu dina hukumannya rajam. Bukan cambuk, bukan jilid 100 kali. Yang fajlidu mi'ata jilda adalah orang yang berzina dan ia belum pernah menikah, belum pernah kahwin. Tapi kalau mereka yang sudah kahwin, hukumannya rajam. Alat bukti untuk bisa dirajam orang hanya 2. Yang pertama, 4 orang laki-laki dewasa yang naik saksi, 4 jujur. Adil. Yang kedua, pengakuannya. Cuma pajan tertemang liau ragam yang adil giak jingu watenyan dengan pubutnya dengan Medina. Paling-paling kita nyu tak tupu nah orangnya dalam rumah dua-dua buka pintu itu. Yang aja tadi. Tapi tadi prakteknya kipan iji Medina bedu tahu. Nalo yang bedu nya. Cuma kan ana mungkin orang adil giak jingu katanya. Nah, makanya ana sebenarnya kecuali pengakuan. Maka kenalah baru kena hukum rajam. Dalam saksi ada yang 2, ada yang 1, ada yang harus 4.
Ada yang boleh kombinasi laki-laki perempuan, ada yang harus perempuan, ada yang harus laki-laki. Maka saksi merupakan alat bukti yang sangat terpercaya. Oh ya, sebenarnya silakan, masih ada waktu lebih kurang 5 menit lagi. Ya, salam. Kalau memang orang, misalnya orang nggak mesti sebelum meninggal dia tobat kemudian meninggal itu pakai penakutnya. Kemudian dalam 7 dosa-dosa besar tidak masuk dengan mutlak tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan yang pertama, apakah orang yang melakukan dosa besar itu bila dia taubat ia bisa masuk surga? Ya, kecuali satu, yaitu syirik besar, bahwa dia sandingkan Allah dengan apa saja yang lain, yaitu syirik. Artinya mempersekutukan Allah dengan yang lain, bukan persekutuan yang kecil. Persekutu yang kecil ke Allah dan ke Rasul, nagekan syirik kecil nanti. Syirik kecil tidak keluar dari Islam. Syirik besar meyakini bahawa Allah ada dalam pohon itu. Yang syirik besar, nyan hana diterima. Nyan hana je taubat. Kecuali tamang Islam balik. Nyan adalah dia bukan Islam. Nah, sedangkan kalau dia yakini bahawa temayang yang dipubut nyu untuk Allah, tapi juga bergeu idaku lain ku mumsi bahawa nak temayang. Baik letak pertanyaan. Jadi minta pengertian, minta pandangan, minta ngai itu pun rakunyo dekat dengan ulama. Dah aku bilang semayang, pakai kepiah, pakai ridak, ada dumpu-dumpu misalnya. Ada lambangnya untuk Allah, tapi menampakkan bahawa untuk kepentingan perhatian manusia. Satu. Maka apabila dia taubat yang bukan syirik, apakah yang 7 macam tadi ataupun yang 72 macam. Satu yang tidak bisa taubat, iaitu syirik. Tapi kalau syirik yang namanya syirik khafi atau syirik kecil, iaitu ria, syirik kecil ria. Ya, itu nanti kita bahas sendiri berkaitan dengan ria ini. Ia bisa untuk taubat. Ya, untuk bisa taubat dan dengan jalan taubat tersendiri. Satu, apa beda antara syirik besar dengan murtad? Nah, itu. Kalau orang murtad, ia bukan lebih besar dari syirik. Ia menyatakan Allah itu dalam kategori tauhid, Allah itu tidak ada. Allah itu menyamakan Allah dengan sesuatu yang sifatnya baru, yang dilanggar, yang diyakini, sesuatu yang dipersanding dengan Allah ada. Allah itu sama dengan makhluk. Atau murtad, sesuatu yang konkret perintah Allah ijma', ia tidak meyakini bahawa itu atau dia membantah. Misalnya, Allah gepeharam asabui, anjing haram dimakan. Tapi takkan begilun hana haramnya. Tak yakini bahawa nyan hana haram, nya murtad, keluar dari Islam. Salat wajib sehari semalam 5 waktu, ijma' para ulama. Tidak ada khilaf. Dia yakini ikut ini dengan etikad. Bahkan dalam konteks murtad tak perlu meyakini dalam hati ucapan yang dihukum. Mesti ikut. Ilun hana wajib temayang. Memang kau rinang lun isyanyu hana wajib. Nya hana murtad.
Karena iganya hana wajib isyak. Mungkin tengok datang bulan. Getanya hana datang bulan. Hana watai yang hana wajib temayang gimana. Pandai nak wajib temayang itu. Itu kan kedepa tidak Allah tengah sibuk. Unjuk temangkoi. Watai nak watai aku baru wajib. Orangnya hana wajib. Yang ucapan ganya murtad. Menghalalkan sesuatu yang ijma' dan konkret haram. Murtad. Menghina sesuatu yang mulia. Murtad. Betul mulia. Al-Quran mulia. Dipihina. Dengan bermacam cara. Mampu beda. Quran yang kan tak banci dengan kertas Quran. Hana beda abad aku. Dengan kertas Cina tak banyak. Nak istilah-istilah kita jamu yang paling dia yang kertas nak mukunya kertas Cina. Itu aku abad aku tak banci. Hana beda abad aku. Quran kertas Cina tak banyak. Tentu dia. Hana aku kuat dengar ya. Nah udah mendawa. Rasulullah gepegah dalam hadisnya begini-begini. Miangan aku masalahnya hana rasul-rasul. Rasul-rasul aku dengar. Rasul-rasul kelawan. Hadi-hadi hana hadi-hadi balut murtad. Kan beda. Beda sebab murtad banyak. Dia bukan syirik, tetapi dia melawan Allah dan dia sebagai seorang muslim mengatakan bahawa sesuatu yang diwajibkan agama tidak mau mengakui bahawa itu adalah kewajiban. Masalah hana semayang ialah elang. Tapi menyagakan hana wajib semayang murtad. Menyagakan kiban dia kata oh semayangnya hana pas sagainya oleh mengingat aku kada untuk semayang lah ke yang aku semayang tak lemah aku memang tak tak. Semayang juga ni dah baku piu-piu elek. Nyan dosa besar. Dosa besar tapi tidak murtad. Bagi temayang je ikah ngati mahu penyi lambung orang kono je temayang ikah do. Kata ku jaba Allah do kono wajib temayang. Nyan murtad. Tadi berkaitan dengan syirik dengan murtad ada perbedaannya yang signifikan. Baik, barangkali karena waktunya sangat terbatas nanti akan kita lihat berkaitan dengan pembagian syirik antara syirik besar dan ada syirik kecil. Yaitu syirik kecil itu riya terhadap perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Di dalamnya ada kita bagi bukan untuk Allah saja tapi juga ada untuk makhluk kepada siapa saja yang kita inginkan. Baik, saya pikir sampai di sini dulu pertemuan kita malam ini. Lebih kurang saya mohon maaf, pada kesempatan yang lain akan kita lanjutkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.